Makalah berikutnya. Tolabuka minhu ittihamun lahu wa tolabuka lahu ghaibatun minka anhu wa tolabuka li ghairihi liqillati hayaika minhu wa tolabuka min ghairihi liwujudi bu'dika anhu. Tolabuka minhu ittihamun lahu, permintaanmu dari Allah atau kepada Allah, ittihamun lahu, menandakan keraguan-raguanmu kepadanya. Wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu, dan permintaanmu, tuntutanmu untuk kehadirannya itu menandakan ketiadaan Allah minka, darimu. Bukan berarti Allahnya tidak ada ya, tapi engkau tidak bisa mendapati kehadirannya. Ya gitu ya Pak. Itu sudah kali Ya. Ya kemarin. Ini makalah yang disampaikan Mbah Yai Soleh Darat untuk menjelaskan makalah yang sebelum-sebelumnya. Seperti makalah yang kemarin juga sama sebetulnya. Karena untuk menjadi penjelas makalahnya. Kalau di kitabnya baru ini. Lanjut. Saya lanjutkan teman-teman. Tapi watalabu kali goirihi, permintaanmu kepada selain Allah, liqillati hayaika minhu, itu karena sedikitnya rasa malumu dari Allah. Watalabuka min goirihi, dan permintaanmu atau tuntutanmu dari yang selain Allah, liwujudi bu'dika anhu, itu sebagai ciri, sebagai tanda bahwa engkau jauh dari Allah. Ini tentang permintaan ya, bukan doa. Kalau di sini bahasanya tolab. Kalau doa itu meminta ya. Tapi di sini tolabuka, tolabuka minhu ittihamun lahu, tuntutanmu atau permintaanmu. Memang biasanya tolab teh diterjemahin sama meminta. Ini sepertinya bentuk ekspresi dari emosi yang masih ada di dalam diri kita. Karena kita merasa bahwa kita belum mendapatkan apapun, atau kita merasa tidak diberi apapun, sehingga muncullah tolab. Kira-kira seperti itu. Ini saya mencoba bolehlah dikatakan sebagai cocokologi dari memantas-mantaskan. Mungkin kemarin pembahasannya doa. Nah sekarang ketika doa tidak dirasakan tidak terkabul terus, maka muncullah tolab, menuntut. Kok nggak datang-datang ya? Cik atuh Gusti. Nah tolab buka yang seperti itu, ittihamun lahu, itu menandakan engkau sedang meragukan keberadaan, atau bahkan mungkin engkau sedang meragukannya. Wa talabuka lahu ghaibatun minka, dan engkau menuntut kehadirannya, untuk dia hadir. Itu justru menandakan engkau sama sekali belum bisa merasakan hudurnya,
Jadi engkau bukan Allah yang tidak ada ya, tapi ya engkau berarti fasenya masih di fase tidak bisa hudur. Barangkali itu Pak. Iya. Enggak. Malu jelasin kayak gini. Bismillah. Baik, ngelanjutin dari makalah-makalah sebelumnya ya kan ya. Jadi kita sekarang lebih sering mengkaji ini ya, huruf ya. Nah, bisa nggak kemudian tolabu itu diartikan lebih ke atas lagi? Kalau bagi orang awam, fana, tolabu misal itu bisa jadi kayak nuntut ya. Tetapi karena kita itu khalifah, co-kreator, ini sudah tidak lagi menjadi tuntutan. Dalam artian kita nggak menuntut ke Allah, kita khalifah, kita memiliki bawahan. Misal, wajar kalau Allah itu ngomong, "Hey, ke sana sekarang." Kenapa kamu nggak ke sana aja? Boleh. Atau nggak usah Allah. Kita majikan. Ternyata pegawai kita kurang greget, kurang cepat. Bisa nggak itu diartikan kemudian kita ngasih perintah? Karena hakikatnya kayak gini, tolabu berarti hurufnya apa aja Kang? To, Lam, lam. Tok di mana? Masih ingat? Di sini. Iya yang di sini. Nah di sini. Tok, lam pasti ya. Berarti kan di sini akal kita pakai ya. Ya. Kita dikasih Allah kekuasaan sebagai khalifah. Kita pakai akal. Kita miliki pakem-pakem yang sebelumnya bahwasanya Allah sudah kun. Ya. Tapi karena kita itu sering tidak memakai akal, akhirnya seolah-olah itu kita kan semua urusan itu ke Allah. Belum hadir, ya minta lagi ke Allah, minta lagi Allah. Nah, bagi orang-orang yang sudah kemudian naik ke makom-makom khawas, dia sudah tidak lagi berpikir tentang menuntut ke Allah, karena memang sudah kun. Berarti sekarang ikhtiarku. Kalau bagi orang awam ketika ngomong ikhtiar berarti sudah ngomong wilayah fisik ya. Gitu. Padahal akal, kalau untuk orang-orang yang sudah makom khawas, itu sudah tidak lagi ngomongin tentang ikhtiar fisik. Jadi setelah ikhtiar meminta ke Allah, ya, misal kita minta, kapan ketika kita memiliki momen-momen kepepet, atau ketika kita itu minta sesuatu ke Allah untuk memintakan sesuatu buat orang lain, itu kan sama dengan minta ya. Ketika sudah meminta, berarti di situ sudah ada simpenan tuh. Ketika kita mendoakan orang lain, maka Allah mengabulkan. Ya. Dan saat itu pula kemudian para malaikat, khususnya malaikat saksi ya, mereka juga akan mendoakan sama seperti kita mendoakan orang lain. Dan sudah diaminkan juga kan. Nah, kita pakai akal sekarang. Ikhtiar kita berarti apa nih? Habis tadi hurufnya apa lagi? Ba di mana? Di dantian, di sini, dan di sini. Ada ruang kesadaran, ada ruang kolbu, dan kemudian
ruang dari semua ilmu, semua kehendak, tekad, niat, dan juga laku lampah para leluhur serta para nabi. Ada di sini. Kebayang, berarti kan semua hal itu sudah ada di dalam. Nah, karena kita khalifah, taruh ini di ruang kesadaran. Kita pakai akal kita. Karena kita yakin Allah itu mengkabul, berarti ikhtiar kita adalah ngasih perintah kepada siapa? Alam dong. Bahasa sederhananya seperti itu. Tapi ini benar-benar makalah ini saya fokuskan ke teman-teman NPT ya. Sudah tidak lagi ke orang-orang yang di luar NPT. Karena kalau ngomongin di luar NPT berarti kita ngomongnya nanti secara awam. Nah, makalah ini langsung saya tujukan ke teman-teman NPT. Kenapa sih teman-teman itu selalu seolah-olah menuntut? Oke, satu. Kira-kira itu kalau sudah nuntut Allah apa tuh berarti? Ragu. Ragu, Pak. Ragu ya? Nggak yakin. Nggak yakin ya? Oke, satu. Kalau ini nggak usah ke Allah dulu, ke guru. Amin. Misalkan Anda doa, Pak doain ini, oke. Amin. Anda doa minta ke Ustadz, kata Ustadz, amin. Insya Allah, kabul. Minta ke orang tua, iya nanti dibeliin sama bapak. Udah clear ya, selesai tuh. Tapi kita nggak pernah berpikir ulang bahwasanya kalau Anda di posisi guru, Anda di posisi orang tua, Anda di posisi orang-orang yang disepuhkan, jatuhnya apa ya? Ngeraguin ya. Itu didoain gak sih? Jangan-jangan kurang cepet. Gini ya. Gak enak ya? Gitu. Ya. Anak kita kayak gitu gimana ya? Katanya mau dibeliin. Gitu. Gak enak deh. Berarti khusus teman-teman NPT, Anda sudah dibekelin ruang kesadaran, di sana ada akal. Anda sudah diberikan banyak hal. Tinggal Anda pilih dari NPT 1 sampai NPT 5 teh kumaha yang kira-kira srek di Anda yang mana. Gitu lah. Berarti yang digunakan, saya gunakan energi yang ada dalam dantian saya. Gitu. Oke. Nah, ketika meminta seperti itu ya sambil dirasakan tangannya. Ada getaran listrik enggak? Kalau belum berarti yang masih dalam wilayah rasa. Atau wilayah indrawi. Atau kalau enggak, kalau boleh agak ngomong agak kasar sedikit, berarti masih ego. Oke. Berarti yang harus dilakukan, rasain dulu tangannya, jari jemarinya, rasain dulu badannya. Ada getaran listrik nggak? Ketika sudah ada getaran listrik, apapun yang ada di akal Anda, apapun yang ada di semua jiwa-jiwa Anda itu, mau nggak mau akhirnya ke grounding. Dibumikan lewat tulang belakang. Akhirnya sisa ego ini nggak ada. Yang ada tetap doamu tadi itu yang ada. Enak kan? Anda pengen minum teh botol yang ada di showcase, tapi showcase itu berlistrik. Berarti harus digorendingkan kan? Ketika dikasih kabel ke dalam, Anda pegang lagi showcase, nggak kesetrum ya. Anda dapat teh botol, tak gitu. Apapun yang kemudian dibalut dengan ego spiritual oleh Anda, ada tuntutan, misal contohnya kayak gini,
Sudah seminggu, udah sebulan, udah 2 bulan, udah 3 bulan, saya kok nggak ada. Itu kan meragukan, ya. Tapi setelah itu, jangan kemudian langsung berpikir bahwasanya Allah nggak kun, Allah sudah kun. Disadari lagi, adanya engkau ingat Allah karena engkau digerakkan oleh jiwamu tadi, toh. Jiwamu protes, toh, gitu. Udah protes, engkau sadar, la ilaha illallah, tiada yang memberi dah selain Allah, gitu kan. Itu selalu diulang-ulang sama guru sekumpul. Seperti itu, tenangkan dirimu, jangan tolak hal-hal yang melintas ini, ya, nggak sesuai harapanmu. Satu, kita juga nggak pakai don, nggak pakai husnudon, nggak pakai suudon. Ini mah yang terbaik buat Allah, terbaik buat kita dari Allah. Sudah, itu awam. Sekarang yang engkau lakukan, netralkan dari semua prasangka. Kalau masih ada prasangka kayak gitu, nggak apa-apa, pasti ada hikmah di balik ini semuanya. Gitu. Itu mah cuman layer-layer permukaan saja. Berarti yang harus dilakukan, terima kan? Ada lintasan jiwa yang masuk ke pikiran Anda. Kok nggak datang-datang, udah 3 bulan, 4 bulan, ya Allah, saya kayak gini. Dah, diamlah, groundingkan dirimu, gitu kan? Dirasain. Groundingnya gimana? Dirasain getaran-getaran listriknya. Ketika kita dengan kesadaran merasakan getaran itu, maka secara otomatis sesuatu yang berlebihan, listrik ini akan turun. Listrik yang digunakan cukup sekian saja, misalkan 6 volt. Sudah, sisa dari 6 volt yang nggak akan dipakai. Tinggal baru diniatkan, ya Allah, saya gunakan semua energi yang ada di dantian. Oke, jadi sebutin tak, mau disebut sebagai gudang di dantianku atau di gudang energiku, untuk mewujudkan itu, baru kemudian ngasih perintah. Ngasih perintah kumaha? Iya kan? 2. Kalau udah seperti ini akan bisa kita lakukan ketika kita sudah jadi khalifah beneran, khawasul khawas. Anda baru kayak gini, gitu. Ini hanya untuk membedakan. Kalau kayak gini, kata alam semesta, kata makhluk-makhluk yang lain, kata malaikat dan lain sebagainya. Tanda 2 itu sebagai dia deh muridnya, gitu loh. Anda juga nggak akan berani kan kalau depan orang yang udah selevel kiai kayak gitu. Situ yai gitu ya, nunjuk kayak gini ya, gitu. Paling gitu ya gitu ta. Nah, dalam aturan kemudian secara afasinologi, ini bukan gini, tapi gini. 2 di sana, tak ada orang gini ya, sana kayak gitu, lebih bagus tuh. Jadi ada tata keramanya gitu loh. Makanya kemarin ketika di level berapa itu yang saya ajarkan, perintah itu gini, 2, perintahkan agar ini itu kelihatan bahwasanya ini kode kita itu murid. Oke? Murid siapa? Seperti itu. Ada kan orang-orang yang seperti 2 gitu ya, pakai 2 jari gitu. Nah, ayo teman-teman dengan PD ngasih perintah, ayo alam semesta, ayo ini pohon, ayo ini, tarik dah.
Gitu kan? Bisa dimengerti kan? Lintasan yang didapat apa Jang? Berarti Gak berarti itu. Pikiran Jajang apa tuh? Gak tahu. Kalau Kang Iman? Yuk berlatih menjadi co-kreator, berlatih untuk menjadi khalifah. Allah udah ngasih semuanya ke kita. Dalam tubuh kita ada sifat-sifatnya ya. Ada. Jadi kalau hal-hal yang sifatnya duniawi itu udah nggak usah ngelibatin Allah gitu kan. Iya. Karena Allah udah ngedesainin sesuatu, dan sebetulnya desain-desain itu apapun yang kita ucapkan, duluan mana yang setting? Kita pengen bala-bala, emang itu dari kita, bukan Allah. Ya, ya. Komputer misalkan kita kasih perintah Ctrl P, berarti print, ngeprint ya, nyetak tuh. Kita yang pengen atau emang disetting situ? Kita kan dikasih tugas sama dosen, sama guru. Ayo itu nanti kalau udah selesai di print ya. Udah. Ketika kita neken Ctrl P, duluan kita atau duluan guru yang ngasih perintah? Guru ya. Nah, berarti apapun yang terlintas dalam pikiran kita, dan itu kemudian menjadi doa-doa kita. Menjadi doa-doa kita loh ya. Kalau misalkan ini diminta apa enggak ya? Aduh, kayaknya nggak pantas deh. Berarti itu bukan. Oke, itu jiwa. Maka ngobrolnya, doanya juga beda. Ya Allah, saya mewakili jiwa-jiwa saya. Kabulkan. Jiwa itu kan bukan kita, orang lain. Anggap seperti itu. Anak juga orang lain, istri orang lain. Nah, pun sama dong, berarti perlakukan jiwa itu juga tamu. Gitu. Berarti kalau orang lain meminta kita doa, ya ikutin aja. Gitu. Terus sebetulnya jiwa juga ada cetakannya sendiri. Oke. Bisa dipahami? Paham, Pak. Diulang lagi, Nggak paham. diulang lagi. Kita baca makalahnya lagi secara Tuntutanmu dari Allah itu menandakan engkau masih ragu-ragu, dan itu tidak menggambarkan engkau sebagai khalifah. Iya. Seharusnya khalifah sudah nggak, hal-hal remeh itu nggak usah lagi ngandelin. iya, kebayang itu. Saya raja, saya ngasih perintah ke panglima, panglimanya ini gimana ngaturnya? Lu atur sendiri tuh. Gitu. Terus itu nanti dibawa ke kota Jakarta lagi atau langsung ke Amerika? Terserah kamu tuh. Gitu deh. Masa saya raja itu diribetin lagi, Pak? Ya, ya. Terus lagi kan? Dan permintaanmu yang mengatasnamakan dia, untuknya atau karenanya, itu justru menandakan Allah itu nggak ada di dalam dirimu. Semohon.
apalagi sudah pakai nama-nama misalkan, nggak usah nama Allah dulu. Bismillah, udah itu sakral banget. Kita ngomong, ya Allah ya Rasulullah, ya. Gitu ya. Kebayang kita itu pakai nama Rasulullah aja, nggak malu kah? Gitu. Jangan dibenturkan dengan dalil yang lain. Ya Allah, jadikan segala urusanku adalah urusanmu. Jangan jadikan urusanku itu urusanku. Itu koma, bro. Nggak titik. Tapi kalau kemudian kesadaran ini sudah dimasukkan ke kesadaran kolbu ya, berarti apa-apa selalu dimulai dengan rasa. Rasa itu salah satunya tanda bahwasanya apapun yang akan engkau, yang hadir di sini, di akalmu, maka disertai dengan kelistrikan. Maka akan menjadi rasa. Karena sudah tidak lagi yang namanya terbentur dengan materi-materi dunia ataupun makhluk-makhluk yang ada di dunia. Ya Allah, gitu dah. Tenang dulu ketika ada yang hudur, yang hadir di sini. Jangan buru-buru untuk disampaikan ke Allah. Nah, kalau dulu pas waktu level 5 gitu kan, wis gak apa-apa, wis sampein semuanya dulu, gak apa-apa. Ini siapa ya Allah, terus gimana ya Allah, gitu deh. Nah, sekarang tambahan. Makanya pentingnya kenapa saya tuh pengen teman-teman NBT dari yang 1 sampai 5 itu bisa mewajibkan diri untuk ngikutin kajiannya, walaupun misalkan siaran ulangnya gitu. Nanti Bu Meme sampein ya ke teman-teman NPT asuhan Bu Meme. Kenapa kok teman-teman tuh bingung loading, Pak? Ya iyalah, itu kan nyampainya kan dasar-dasarnya. Pemahaman secara luas, sudut pandang, sisi pandang, jarak pandang. Iya, ketika kita melakukan kajian-kajian kayak gini. Nah, kalau kemudian dipikir sendiri tanpa kemudian ada guidance, ya ini kan guidance. Hadirnya hikam itu kan memang teman-teman yang minta sebetulnya, ya kan? Baru kalau kemudian kita itu sudah mulai step by step. Posisi ini kenapa sih saya itu malam ini senang banget, karena emang ya bisa menyampaikan ini. Sebetulnya engkau sudah tidak perlu nuntut ke ayahmu, ke bapakmu, engkau sudah tidak perlu nuntut ke gurumu, engkau sudah tidak perlu nuntut ke Rasulullah. Alih-alih sembari nangis, ya Rasulullah, gitu. Bantu aku, tolong aku, gitu. Madad ya Rasulullah. Enak ya kayak bahasa Arab ya. Madad ya Rasulullah. Ya Allah, gitu deh. Gitu deh. Karena emang kekurangan ilmu kita. Tapi ketika sudah tahapan sampai di makalah ini, teman-teman sadari bahwasanya Rasulullah pun mengiyahkan, Allah pun mengiyahkan. Ketika Allah tidak mengiyahkan dan Rasulullah mengiyahkan, Allah luluh karena Allah tidak akan pernah menolak permintaan kekasihnya. Ya, iya Ustaz. Teman-teman, saya kasih kuncian, surun, gitu ya. Berani nggak mengucapkan itu gitu loh dengan lantang. Kun Allah, saya kun Rasulullah, birabbikum Jibril wa Mikail malaikatullah, surun, ana khalifatullah, surun, ana Habibullah. Gitu. Enggak terus gitu loh. Tapi jangan kemudian kegeeran, wah ana khalifatullah. Ini belajar. Gitu. Nah, kalau kemarin di NPT 5 kan kayak gini. Ayo pakai adab.
2 pak, gitu. Gak 1. Kemarin tuh kan cuman pengen cus hanya untuk bikin kaget. Apa ini makhluk-makhluk sekitarmu? Ketika kita itu ngomong ya, gak ada siapa-siapa, sepi. Ana, inti dengan lantang ngomong. Ana khalifatu, pohon itu kaget. Wih, 1 bro, gitu. Gitu. Kebayang ya gitu. Sebentar, akhirnya kan ada loading dulu nih. Pohon-pohon, semut, gitu ya, plankton, ether, energi apapun yang ada di sekitar kita. Gini, iya, sekarang gini yang punya Adam. Karena lebih Khidir aja 2. Hehehe, kita kebayang 1 itu. Oke. Nah gitu. Terus lanjut aja Bang. Watalah bukali goirihi likil latih hayaika, ketika engkau menuntut tuntutanmu atas karena yang lain Allah. Jadi ini untuk orang lain. Itu menandakan engkau tidak punya malu. Ya. Enggak pede. Ya Allah berikan saya uang yang banyak, saya tuh pengen bantu teman-teman saya. Kok nggak langsung doa, ya Allah kasih dia uang yang banyak gitu. Kenapa harus melalui Anda? Kan sudah masuk ke Himalaya ya, gitu tah. Coba dipikir secara ulang gitu loh teman-teman. Di surga aja, ya di surga itu nanti ada ya khomer ya, Ada. memabukkan ya. Kenapa di sana boleh, kenapa di sini tidak boleh? Karena di sana sudah sempurna. Maka apapun yang engkau makan, apapun yang engkau baca, apapun yang engkau diskusikan, nggak akan bikin mabuk. Nah kalau kita kan di sini dapat motivasi dari orang, mabuk Anda, oh ya, coba kayak gitu, Bismillah ya, gitu, mabuk itu Pak. Kita kok yang hakimin itu mabuk-mabukan aja, ente lo sering mabuk, dapat dari share dari TikTok, sekalipun tuh dari Ustadz lo ya, ilmu buat Ustadz, tapi masuk ke dirimu masih jadi pengetahuan, dan bisa jadi pengetahuannya ini jadi racun kalau nggak dikaji secara mendalam. Iya ya. Gitu. Berarti mosok sih hal yang remeh di dunia ini kita sudah doa loh ya, atau saya nggak pernah doa sama sekali Pak dari kecil. Oke, top. Tapi engkau ketika perjanjian di alam ruh itu, engkau sudah berdoa loh, gitu. Dikasih slide dari awal sampai akhir, sudah tamat nih filmnya. Habis itu engkau manjatkan, ya Allah, saya berikan ini, saya ini, saya ini, saya ini, saya ini, saya ini. Clear. Ya. Ketika saya nanti belok, ya Allah, sadarin lagi. Ketika saya nakal, ya Allah, saya janji lagi. Oh, kayak gitu. Misal Anda sudah seperti itu, kira-kira Anda masih butuh lagi doa? Ada bagian dirimu yang nggak akan serak dengan ini. Apa itu? Jiwa. Akhirnya jiwa itu, aku ya pengen didoain, aku ya pengen kayak gitu. Masa sih kamu nggak pernah doa buat aku? Ya, gak apa-apa. Berarti kan kita doain orang lain, ya. Gitu. Walaupun kita sudah tahu. Kayak contoh, kenapa sih saya selalu ngomong ketika ditanya orang, udah pernah umroh Mas? Belum. Dibatin sama kamu. Gitu deh ya. Selesai tuh. Clear. Ntar kalau kemudian Kang Iman ngajak saya umroh bareng, ketika Kang Iman nanya, Mas,
Belum pernah umroh. Sudah kan sama Kang Iman gitu. Kang Iman tuh ahli ikhlas ya. Jadi pas habis umroh lo lupa gitu ta. Gitu ya. Kita pernah nggak ke kafe itu, Mas? Kan sudah sama Kang Iman gitu kan. Ya. Yuk kita tahu. Simple. Sederhana, ayo diulang lagi. Ketika ini hadir di pikiran kita, aduh, udah 3 bulan, 4 bulan, saya meminta ya Allah, kok belum terkabul. Terima kan? Kita terima. Bismillah. Ini lam, berarti ada di sini. Oke. Tok diawali dengan komunikasi dari jiwa tadi kan. Tok, zo, sot ada di sini semua. Sudah masuk ke sini hadir, diterima. Setelah itu baru kemudian kita kirim ke Mbak. Nah sebelum ngirim ke Mbak, kita rasakan dulu diri kita. Heningnya itu di situ. Merasakan apa? Kelistrikan. Hanya untuk men-split. Namanya hijrah itu kan dari sini ke sini udah hijrah. Oke, saya gerak kayak gini, hijrah. Ya, saya gini udah hijrah lagi. Gitu tak? Berarti kan, yuk rasain kelistrikannya. Baru kemudian jalur-jalurnya aman. Karena dipastikan tadi bahwasanya ini adalah hentakan dari jiwa. Berarti kan ada ego. Enggak Pak, saya enggak ego, padahal enggak ada ambisi, ya ego spiritual. Sama aja gitu kan. Oke, baru setelah itu kemudian sudah ada kelistrikan. Ini menandakan bahwasanya engkau sudah terhubung dengan bumi. Ya. Hal-hal yang ego tadi berangsur-angsur akan hilang. Nah, setelah itu baru tumak ninah kan, rasain. Nah, sudah selesai, baru kemudian teman-teman kasih perintah. Saya gunakan semua energi di dantian saya. Saya gunakan semua energi atau cahaya yang ada di bak saya, di titik bak saya, untuk digunakan oleh semua alam, agar alam semesta membantu saya menghadirkan itu. Bismillah, udah dikasih perintah, selesai. Oke, tapi kok saya ragu Pak? Ya lakukan lagi. Saya udah nunggu 3 hari nggak datang-datang Pak. Ya berarti kasih perintah lagi. Namanya juga masih amatiran Pak. Apalagi kita yang jarang berlatih. Loh ya, berarti kan harus sering dilatih. Ya. Nanti akan tahu, oh rasanya dantian kita, titik bak kita itu kering. Di bagian 3 bagian ini itu sakit. Kayak ditarik-tarik. Kayak mengkerut, cret gitu. Bahasanya apa sih? Yang paling sederhana, kayak di dantian itu kehabisan kering, kehabisan cahaya, kehabisan energi. Apa? Kalau perempuan udah tahu. Dilepen. Tahu dilepen ya? Cowok-cowok. Apa Bu dilepen teh bahasa Indonesia-nya? Dilepen. Cewek-cewek ya biasanya yang kerasa dilepen. Pas head. Oh iya nanti. Terus perut bagian bawah itu sakit. Semilangan. Nah, mirip-mirip seperti itu. Kalau dilepen memang energimu terforsir untuk menstabilkan hormon. Gitu. Apa sumilangan?
Ya, nyeri perut, kram. Kram, gitu. Makasih dibantu. Gitu. Bisa paham ya? Udah gitu, makanya seringnya latihan tuh. Masuk sih urusan kamu kok ya masih harus manggil presiden kan nggak enak. Iya. Urus sendiri, Pak. manggil KDM ya. Apa? Pak KDM, nah ini ini gitu. Yes. Gitu. Oke. Iya. Ayo di telaah pelan-pelan. Cukup satu makalah ini saja dulu malam ini. Karena bagi saya udah plong. Gitu hari ini plong banget nih. Karena satu, berapa hari ini saya juga rehat. Dari malam Selasa saya kan nggak bisa hadir ngaji. Ketika mau berangkat tiba-tiba ada yang meledak di atas ini. Das. Saya lihat, oh mau ada bencana yang menyangkut masalah origin kilaut. Oke, saya cabut semua kabel-kabel teman-teman saya. Terak. Sampai sekarang belum saya colokin, belum stabil gitu. Baru, gitu loh, baru kan enaknya orang nggak tahu kan gitu kan. Baru hari kemarin ternyata gempanya sudah selesai. Sebentar, belum stabil origin key-nya, wifi-nya masih nge-lag gitu. Ntar dicabut lagi. Jadi gitu loh. Ya. Seseorang yang kemudian sudah mengaminkan, mengiyahkan bapak kita, guru kita, ataupun sesepuh-sesepuh kita, termasuk misalkan guru-guru kita yang siap notailah gitu ya, atau Abu Hasan Sadili, barang siapa yang kemudian mengkaji hikam, ini nggak ngomong ini secara dalam atau ngaji hikam aja, dan dia menyadari dia akan sudah dianggap sebagai murid, berarti kan tanggung jawab dia, Abu Hasan Sadili ya, gitu. Terus yang ngaji hikam kok rata-rata misalkan ternyata masih banyak yang kismin gitu. Lah yo, itu janjinya Abu Hasan Sadili, berarti beliau yang meminta kan ya. Ya Allah ya Rob, gimana ini? Akhirnya dikasih tahu kan. Nanya, ini solusinya saya gitu. Udah. Ya. Bu Atin misalkan, dia Rifan minta HP baru, HP ini. Pasti kan juga jadi pikiran ya. Itu sih. Emang kemudian kalau misalkan, emang ketika teman-teman kesini misalkan, atau teman-teman laporan, Pak saya ada masalah gini, saya nggak pusing. Ya Allah ya Allah. Tapi kemudian alhamdulillah disadari, ya teman-teman saya masih di situ. Ya udah dibantu gitu. Ya nggak enak kan, GPL Pak. Gitu. Padahal semua energi, semua cahaya udah dikasihkan sama Allah kan. Gitu loh. Oke. Dan memang kemarin ada beberapa teman-teman yang origin kan udah saya secara paten saya matikan. Sudah tidak butuh origin key. Stop. Sudah kelewat batas kan. Kelewat batas itu berarti sul adabnya. Gitu. Daripada nanti malu-maluin ke guru-guru saya, itu muridmu ya gitu. Iya. Ya,
saya istirahatkan aja dulu gitu. Istirahat dulu gitu. Saya masih ingat kata-kata guru saya sih, kalau capek tinggal ngopi dulu gitu. Iya ya bisa, ya enak gitu. Tapi enggak Kang Iman mah enggak, Kak Mimi enggak gitu. Kok ngerasa jadi saya ya? Enggak isi gitu teh teman-teman, aduh saya teh ini enggak. Hanya 1-2 orang yang saya matikan origin key-nya, karena nanti pasti ngefek, karena memang ini adalah satu kesatuan gitu. Kalau kata guru saya, kita bersilaturahmi karena Allah, dan kita putuskan hubungan dengan seseorang juga karena Allah. Tapi suatu saat juga disambung lagi kan bisa, karena memang sudah menetralkan ego gitu. Seperti itu loh. Oke, ayo balik lagi yang barusan intermezzo ya, yang origin key itu. Karena siapa tahu ada nggak ya kayak Bu Gina gitu salah satunya, Bu Alia, dan masih banyak lagi teman-teman, rata-rata sudah bisa ngebedain origin key. Jadi pas gini, wifi 5G-nya kok nggak ada gitu. Gitu ya. Biasanya kecepatannya 100 Mbps, kok sekarang cuma 10 Mbps ya gitu. Lama banget nih gitu. Bisi. Makanya saya kasih tahu info yang itu. Ya. Gitu. Nah, fokus yang tadi teman-teman terima, pakai akal, komunikasikan, pakai akal Anda, terima semuanya. Setelah itu tumak ninanya gimana? Rasakan kelistrikan, nggak usah buru-buru, sing santai gitu. Baru kemudian teman-teman kasih perintah, hei pohon, ini dong gitu. Makanya saya itu selalu nyuruh teman-teman sing rajin, itu mumpung ada pohon, obatin. Tembok ya obatin, semut ya obatin, kasih energi, kasih cahaya setiap hari gitu loh. Nah, ketika kemudian kita membutuhkan mereka tanpa diperintah juga, sebetulnya mereka udah pengen bantu. Apalagi kalau sudah ada perintah, kebayang, seneng kali ya. Kita pernah punya guru kan, gitu. Ketika guru kita, nah tolong anterin, supirin saya ya gitu, kiai kita nih, bangga ya. Wah, kalau zaman sekarang itu udah kiainya tidur gitu sebelah kita, cekrek gitu ya, apalagi udah pasang status kita ya gitu Pak. Padahal kita diperintah loh, tapi kita seneng loh, apalagi makhluk-makhluk yang lain gitu. Jadi jangan cuman hei cengek, hei lombok, yang subur ya, bukan gitu. Yuk kasih perintah yang lain. Karena kalau misalkan si cengek, si lombok ini, pohon ini, tanaman ini itu nggak bisa bantu, mereka juga akan minta bantuan kepada yang lain. Hei angin. Oke, ini masuk kajian-kajian Rumi nanti. Kalau diterusin, benar-benar kegilaan dalam dunia mahabbah. Oke, dunia cinta kan. Sampai di sini paham teman-teman? Bu Atin udah paham? Aris, nah, udah ya. Sing pede. Ya pede nggak pede teman-teman, karena teman-teman udah banyak bantu, tinggal minta gitu nggak gitu nah, gitu gitu boleh lah gitu. Sama barang-barang dagangan bisa. Laras ini mah kita kurang aja, nanti saya cariin
pidato petani ke tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita rapat. Habis ini kita akan diserang oleh hama-hama. Gitu. Hama-hama, tolong agak bijak. Tanaman yang kuat. Gitu. Bisa loh ya. Oke. Ini kurang, ini aja kita kurang greget aja selama ini. Kita nggak tahu. Saya malu Pak ngobatin. Siapa yang nyuruh ngobatin orang? Kalau Anda malu, tanaman ada, tembok ada, keramik juga ada, lampu ada, pohon ada, cicak juga ada. Ya. Tanah apalagi sering diinjek. Oke. Saking sayangnya tanah sering diinjek itu malah makasih ya gitu. Ke kita ya. Bukan kita yang kemudian terima kasih ke dia. Oke, clear. Ada yang mau ditambahkan kah? Kalau enggak, sudah selesai. kita akhiri. Sudah Pak. Kalau teman-teman nggak ada pertanyaan atau nggak ada yang dibahas? Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Lagunya tadi apa lagunya?